wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurwahida Lubis dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengertian tentang kontroversi hadis maudhu. Langsung saja kita pada pembahasan yang pertama. Maudhu adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perbuatan, perkataan, ataupun takrirnya secara rekaan atau dusta semata-mata. Pada intinya, hadis maudhu bukanlah hadis. Umat Islam juga mengenalnya dengan sebutan hadis palsu. Penyebab terjadinya hadis maudhu. Beberapa penyebab terjadinya hadis maudhu, salah satunya adalah ambisi politik, di mana pemimpin atau kelompok tertentu menciptakan atau memanfaatkan hadis palsu untuk memperkuat kekuasaan atau mengukuhkan otoritas agama mereka. Selain itu, faktor ekonomi dan sosial juga dapat memicu pembuatan hadis palsu, seperti upaya untuk memperoleh keuntungan seperti atau kehormatan sosial. Ada beberapa ciri-ciri hadis maudhu antara lain yaitu, yang pertama, melalui pengakuan dari perawi tersebut bahwa dia telah membuat hadis-hadis tertentu itu. Yang kedua, isinya bertentangan dengan isi Al-Quran, yaitu yang artinya isi hadis maudhu bertentangan dengan isi Al-Quran. Yang ketiga, bertentangan dengan akal sehat. Kemudian yang keempat, hadis maudhu mengandung bahasa yang kurang sesuai atau kurang sopan. Dan yang kelima, tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis yang terpercaya seperti kitab hadis Bukhari dan hadis Muslim. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan di sini. Saya bantu teman-teman untuk menjawabnya. Pertanyaan pertama yaitu, sebutkan salah satu ciri-ciri hadis maudhu. Yang pertama, A. Terdapat dalam kitab hadis Muslim. B. Hadisnya sesuai dengan isi Al-Quran. C. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Atau D. Bertentangan dengan isi Al-Quran. Kira-kira yang mana teman-teman? Kemudian coba kita baca lagi soalnya teman-teman. Sebutkan salah satu ciri-ciri hadis maudhu. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tadi kan, ciri-ciri hadis maudhu itu ada apa aja. Kemudian kita baca lagi jawabannya. Yang pertama, A. Terdapat dalam kitab hadis Muslim. B. Hadisnya sesuai dengan isi Al-Quran. C. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Atau yang D. Bertentangan dengan isi Al-Quran. Jawabannya adalah yang C. Benar. Yang kedua, pengertian hadis maudhu. A. Hadis yang benar. B. Hadis yang terpercaya. C. Hadis palsu. Atau D. Diriwayatkan oleh beberapa orang saja. Tadi sebelumnya sudah kita bahas hadis maudhu ialah hadis yang tidak benar, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengucapkannya, dan jawabannya ialah C. Hadis palsu. Benar. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu apa hukum meriwayatkan hadis maudhu dengan sengaja? A. Diperbolehkan untuk kepentingan dakwah. B. Haram karena termasuk berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. C. Sunnah jika bertujuan kebaikan. Atau D. Makruh dalam keadaan tertentu. Sudah jelas ya teman-teman? Jawabannya ialah B. Jawabannya B. Haram karena termasuk berdusta atas Nabi Muhammad SAW. Haram. Kemudian kita lanjut ke soal yang keempat. Apa tujuan utama seseorang memalsukan hadis? A. Untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. B. Untuk mendukung kepentingan. C. Untuk menguatkan hadis mutawatir. Atau D. Untuk meningkatkan keimanan. Jawabannya B. Untuk mendukung kepentingan.
Kemudian kita lanjut ke soal yang kelima. Soalnya ialah, apa dampak negatif dari penyebaran hadis maudhu? Apakah A. Membantu memperkuat pemahaman umat tentang agama? Atau B. Menyebabkan kesalahpahaman terhadap ajaran Islam? Yang C. Menghilangkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam? Atau D. Memudahkan ulama dalam membedakan hadis sahih dan dhaif? Jawabannya kira-kira yang mana, teman-teman? Apakah yang A, membantu memperkuat pemahaman umat tentang agama? Jelas tidak ya, teman-teman? Karena hadis maudhu ini memiliki banyak dampak negatif. Ya, bagus. Nah, jadi kita coba jawaban yang B. Menyebabkan kesalahpahaman terhadap ajaran Islam. Benar. Demikianlah presentasi saya yang saya buat hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberi manfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.